Jadi sebelum nanti teman-teman cek di video yang ada di Classroom ya, sudah saya berikan juga sebagai tambahan belajar gitu ya. Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu mungkin mengenai poin-poin penting mana yang perlu teman-teman pahami untuk di bab normal distribution ya. Jadi normal distribution ini nanti adalah persamaan yang mungkin akan dijadikan sebagai acuan dasar ketika nanti kita masuk ke distribusi yang lainnya. Jadi distribusi normal ini adalah distribusi yang dianggap paling baik begitu ya, yang digunakan untuk estimasi atau untuk meramalkan kejadian berikutnya di masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Nah, normal distribution ini jenisnya adalah continuous distribution ya. Jadi kalau sebelumnya kita belajar discrete, sekarang kita masuk ke continuous. Nah, kemudian untuk definisi dari normal distribution itu sendiri adalah bisa dilihat di sini. The normal is a continuous distribution used to represent the randomly occurring error of a measurable variable that is observed in a sample taken from an infinite population. Jadi ini untuk continuous distribution, yang kemudian di sini nanti akan ada sampel yang diambil dari population yang sifatnya adalah infinite. Nah, di sini seperti persamaan sebelumnya juga distribusi yang lainnya, di sini nanti ada random variable, ada deskriptor, maksudnya deskriptor yang digunakan untuk normal distribution itu seperti ini. Jadi X N normal sini mu dan variance. X is normally distributed with mu and tau square. Jadi di sini nanti the normal is also referred to as the Gaussian bell-shaped or error distribution. Jadi normal distribution itu grafiknya selalu merupakan grafik yang menyerupai bell begitu. Kemudian untuk parameternya untuk parameter range itu bisa lebih dari sama dengan minus tak hingga sampai kurang dari sama dengan tak hingga. Untuk expected value-nya tetap menggunakan mu, kemudian untuk standard deviation-nya adalah tau. Nah, ini ada precaution ya. Jadi di sini ada sebuah sebuah teori ya. Jadi untuk kalau kita kan kemarin teman-teman sempat bertanya kepada saya, kira-kira kalau seumpama kapan kita menggunakan N untuk menghitung standar deviasi ya, terutama kapan menggunakan N, kapan menggunakan N. Nah, di sini untuk kalau kita sudah masuk ke normal distribution, dibatasi bahwa large sample itu adalah ketika sampelnya lebih dari sama dengan 30. Jadi kalau seumpama sampelnya sudah 30 atau 31, 32 dan seterusnya sampai tak hingga, berarti kita menggunakan untuk perhitungannya kita menggunakan N. Bukan N-1 untuk perhitungan standar deviasi ya. Ini cuma membahas untuk deskriptor.
Nah, yang paling penting di sini adalah teman-teman bisa membaca grafik atau tabel untuk normal distribution. Jadi setelah kita kemarin belajar untuk yang Poisson dan binomial distribution untuk grafiknya, sekarang ada lagi grafik B3 ya, yaitu adalah SND atau standar normal distribution dari persamaan normal distribusi. Jadi di sini nanti nilai yang ada di tabel itu adalah nilai Z. Ya, dimana Z itu adalah antara X min mu dibagikan standard deviation. Ini rumusnya. Jadi sebelum kalau kita melihat di tabel, maka tabelnya itu adalah tabel B3. Ini tabelnya. Oh, ini dulu. Jadi tabel sorry ini dulu ya, teman-teman. Yang halaman pertama. Kebalik scan-nya. Jadi untuk tabel B3 ini kita membacanya adalah kita lihat ilustrasi grafik di atas ini. Jadi sesuai dengan grafik ini, nilainya itu adalah ketika nilai mu X bar sama dengan mu, jadi maksudnya adalah rata-rata sampel sama dengan rata-rata population, maka kita bisa katakan nilai Z-nya adalah 0. Nah, yang ada di sini nih, yang di tabel ini, untuk yang atas dan bawah itu semuanya adalah nilai Z. Contohnya kalau seumpama untuk Z sama dengan min 3,59, ya, itu maka kita carinya di bawah dulu min 3,5 ditambah 0,09 ini. Maka nanti hasilnya adalah ini. Nah, di sini nilai yang tertera di sini itu adalah merupakan nilai alfa atau nilai wilayah ini, wilayah yang diarsir. Ya, wilayah yang diarsir ini. Jadi ini belum dalam persentase. Jadi kalau semua 0,00017, maka kalau itu dijadikan persentase, dia adalah 0,017%. Ya, jadi kalau kita ingin mencari batasnya, ya, jadi kan ada dua kasus. Mungkin kalau nanti akan saya jelaskan lewat contoh soal saja. Jadi yang penting teman-teman memahami dulu kalau sumbu X sama sumbu Y dan di tengahnya ini menjelaskan apa untuk grafik atau tabel B3 ini. Nah, kalau 0 ya 0 ini 0,5. Maka kalau 0,11 berarti plus 0,1 sama 0,01, jadi 0,543 ini. Nah, di sini nilai Z itu 0, itu kalau 0 itu biasanya dia pasti akan di tengah, di mana kondisi mu sama dengan X bar. Kemudian ada plus 1 dan minus 1 dan seterusnya. Kemudian untuk equation PDF-nya itu seperti ini. Nah, seperti contoh soal ini, mungkin di 11.3 ini ada Julie is working with a variable X, variable X, di mana dia merupakan normal distribution dengan, ingat ya, jadi deskriptor ini itu menunjukkan bahwa N min mu yang belakang adalah variance. Jadi dari sini kita bisa dapat nilai mu-nya adalah 50, kemudian nilai standar deviasinya adalah 3, nilai variansinya adalah 9.
Kemudian Jim itu bekerja dengan variabel Y, di mana N itu adalah 4 normal distribution dengan mu 47 dan untuk variansinya adalah 10,24. Di sini pertanyaannya adalah how can the distribution are for similar process at two different plants. How can Jim and Julie discuss their variables without constantly accounting for different mu and data? Jadi di sini nanti keduanya kita harus cari dulu nilai Z-nya. Jadi perbedaan antara mu atau min dari populasi dan standar deviation dari populasi itu kita bisa estimasikan dengan nilai Z itu. Dimana kalau semua kita X-nya kurang dari 52, kalau kita hitung nilainya, nanti Z-nya adalah kurang dari sama dengan 0,667. Sedangkan untuk ini 52 ini dapat dari mana ya? Oke, ini dia mengambil ya. Jadi dia mengambil satu titik karena kan dia sama ya variabelnya. Ini without constantly accounting for difference. Jadi mereka mengambil satu titik untuk menentukan kira-kira nilai Z-nya ini mana yang lebih besar gitu. Jadi di sini nanti kita bisa lihat maka perbedaan antara mu dan betanya itu bisa dilihat dari hasil di sini. Jadi kalau hasilnya lebih besar maka otomatis dia perbedaannya akan lebih besar. Ini didapatnya dari hitungan rumus ini saja. Rumus ini. Lalu berikutnya adalah untuk area SND. Area SND grafiknya seperti ini ya, seperti lonceng terbalik. Dan di mana di sini nanti ada beberapa kondisi ya. Di A ini kalau taunya sama itu bentuknya seperti ini. Jadi jaraknya ini itu akan sama antara data 1, data 2, dan untuk ketiga. Itu berarti standar deviasinya sama. Kalau ini kan posisi saja ya, minnya. Mana yang lebih besar maka dia akan lebih yang sebelah kanan. Tapi untuk standar deviasinya dia sama. Nah, kalau seumpama seperti ini, jika nilai minnya sama, itu grafiknya maka akan satu sumbu di tengah seperti ini. Tetapi kalau taunya berbeda, standar deviasinya berbeda, maka di sini bisa kita lihat bahwa kalau semakin kecil, semakin lancip, maka dia akan nilai standar deviasinya pasti semakin kecil. Semakin lebar jaraknya, ini kan mungkin sekitar di sini. Nah, semakin lebar maka dia semakin besar standar deviasinya. Nah, di sini kalau kita tuliskan ke dalam sebuah persen areas under the SNG curve, ini seperti ini dituliskannya. Ini hasil-hasilnya adalah dapat dari tabel ya. Jadi kalau ada standar grafik distribusi normal seperti ini, kemudian nilai 0, 1, 2, 3 ini adalah nilai Z ya didapat dari X1. Rumus ini. Nah, kalau 0 berarti kan posisinya X bar sama mu itu sama di tengah. Kemudian ini plus minus. Kalau X barnya lebih besar, maka dia akan plus. Z-nya kalau X bar lebih kecil, maka dia akan minus.
Dan ini bisa untuk kondisi simetris. Ini kondisi simetris, ya, jadi 68,26. Jaraknya adalah 68,26. Karena di sini untuk 0 ke 1, dia nilainya adalah 34,13. Ini 34,13. Nah, ini dapat dari mana? Ini adalah dapat dari tabel. Jadi contoh di sini ada Z1 ya. Z1. Antara 0 dan Z1. Plus 1 ini, nah, nilainya adalah ini. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam tabel SND ini, nah nilainya kan kalau Z-nya di nilai ini, Z-nya di sini posisinya, berarti kan kalau 1 dia berada di sebelah kanan X bar atau 0, titik 0-nya ya kan, maka di sini dia tinggi, jadi seperti ini. Ini titik 0-nya. Ini 1, ini min 1. Nah, kalau kita ingin mencari berapa nilai wilayah alfa atau ya alfa, percentage alfa yang ada di tengah ini, nah yang ketika kondisi Z, ini Z sama dengan 1 ini, nilainya adalah 0,8413. Jadi ini karena sekali lagi ini adalah kumulatif seperti yang kita jelaskan. Jadi ini kumulatif dari minus tak hingga sampai X, Z minus tak hingga sampai Z kurang dari sama dengan 1. Itu adalah 8,413. Jadi yang merah ini adalah 0,8413. Kemudian kita kurangi merah ini dengan yang kuning. Kuning ini minus 1 Z-nya, maka kita cari di minus 1. Ini 0,1587. Nah, berapa nilai yang ada di tengah ini yang diarsip biru, maka dia adalah 0,8413 dikurangi 0,1587. Ya, 1587. Ini dikurangi, hasilnya berapa? Dan ini nanti yang merupakan presentasi di tengah ini. Nah, itu sesuai dengan ini. Jadi, 8413 dikurangi 0,1587 ini hasilnya adalah 68,26. Bisa dicek. Ini sudah dalam persentase, yang tadi kan belum, yang ini tadi belum, yang di grafik ini belum, dan yang ini sudah dipersentasekan. Nah, di sini nanti teman-teman di 11.4 ini bisa melihat cara untuk melihat tabelnya ya. Jadi kalau ini ada range Z lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Nah, ini berarti wilayahnya ini. Nah, caranya itu nanti sama seperti yang saya lakukan tadi. Jadi cari dulu titik Z di 1 ini tadi berapa, kemudian cari di kondisi 0, nanti dikurangi antara hasilnya Z sama dengan 1 ini dengan Z yang 0. Kemudian kalau ada tanda pagar seperti ini, maka ibaratnya itu adalah plus minus begitu. Jadi Z lebih dari sama dengan min 2 kurang ini lebih ya, lebih dari 2, lebih dari sama dengan. Sorry, balik. Tandanya itu ganti seperti ini. Z kurang dari sama dengan min 2 dan Z lebih dari sama dengan 2. Kalau seumpama P Z seperti ini, nah itu berarti dia Z kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan minus 2.
Seperti ini. Nah, kalau seperti ini, untuk yang min 2-nya, kita bisa langsung cari ya, min 2-nya ini berapa dari tabel. Kemudian, nah, yang kondisi yang di sebelah kanan ini, caranya adalah kita harus mencari dulu nilai Z sama dengan 2. Nanti hasilnya Z sama dengan 2 itu sama dengan 1 min PZ sama dengan 2 ini. Ini P besar, ini P kecil ya. P kecil, probabilitas dari Z sama dengan 2. Ini adalah P besar karena menunjukkan dia kumulatif. Jadi ibaratnya keseluruhan dikurangi nilainya yang ini. Gitu. Nah, untuk yang C, teman-teman perlu perhatikan di sini ada Z, ada X. Nah, kalau ada X ini berarti teman-teman perlu menghitung nilai Z-nya terlebih dahulu. Seperti contoh ini ya, silakan lihat. Nah, penggunaannya ini di sini ada batasan-batasan yang mungkin bisa teman-teman pelajari. Kira-kira kalau mencari tabel itu seperti apa, mencari nilai di tabel itu seperti apa. Ini ada rumus ini, ada contoh ini. Jadi kalau PZ lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2 itu sama seperti PZ kurang dari sama dengan 2 dikurangi PZ kurang dari sama dengan 1. Ini tadi sudah saya jelaskan ya di grafik tadi. Ini contohnya, ini contoh cuma untuk melihat itu ya. Jadi itu di sini kita bisa mencari kadang-kadang kita bisa disuruh mencari nilai Z-nya dari nilai alfa yang diberikan. Seumpama alfanya adalah 60%. Alfanya itu adalah maksudnya daerah yang diarsir ya. Nah, seumpama daerah yang diarsir ini adalah alfa. Ya, bisa kita katakan dia sebagai alfa atau percentage standar percayaan gitu ya. Nah, kalau di sini terkadang kita tahu nilai Z-nya, kita disuruh untuk mencari nilai alfanya. Ataukah kita tahu nilai alfanya, kemudian kita nyari nilai Z-nya, dan kita akhirnya berujung ke nyari nilai X bar-nya ataukah mu. Nah, untuk tabel ini adalah digunakan untuk menyederhanakan. Jadi teman-teman tidak perlu bingung kalau ada kasus umpama two side dengan berapa persen, itu teman-teman bisa langsung lihat di sini tanpa melihat apa. Jadi di sini adalah rangkuman gitu lah, untuk beberapa persentase area yang biasanya digunakan. Nah, di sini ada 0, untuk one side itu berarti dia cuma satu sisi antara kanan atau kirinya saja. Kalau two side itu dia kanan kiri berada di tengah ini. Atau bisa juga pokoknya kanan kiri tapi luarnya, seperti yang contoh ini tadi. Nah, yang ini yang nomor B. Oke. Kemudian, nah di sini ada contohnya. Ini contoh kasus ketika kita harus disuruh untuk mencari nilai nilai Z-nya. Oh sorry, ini nilai apa ini? Toleransi limitnya. Oh jadi berarti X bar, X upper sama X lower. Nah di sini ada material cutting. Textile manufacturing is considering a new material cutting machine that indicate that cuts are normally distributed around the desired mean with tau sama dengan 0.07 cm. Nah, di sini dikatakan what symmetric tolerance limit are necessary to have no more than 2% defective cuts. Nah,
no more than 2% defective cut. Ini adalah nilai prosentase alfanya. Dia mintanya adalah 2% begitu ya, tidak lebih dari 2%. Maka ini yang ditolak ya. Jadi ibaratnya kalau semua kita gambarkan di grafik, nah, karena simetrik maka dia kanan kiri ya, kanan kiri. Jadi yang 2% itu adalah yang di luar ini, di luar yang diarsir. Maka 2% ini dia masing-masing akan muncul 1% di sini, yang di sini adalah 1%. Yang di tengah adalah 98%. Nah, kita itu disuruh untuk mencari nilai di sini, X lower dan X upper. Itu kita bisa cari lewat tabel terlebih dahulu. Nah, ini tadi kan 98%. 98% itu adalah ini. Maka nilai Z-nya adalah untuk Z yang lower itu dia min 2326. Kalau yang uppernya 2,326. Kemudian setelah dari sini kita bisa cari nilai ini, nilai ininya X upper dan X lowernya berdasarkan nilai persamaan dari persamaan Z ini satu-satu. Karena nilai mu-nya tidak diketahui, maka kita bisa tuliskan seperti ini saja. Kemudian yang kedua itu ditanyakan bahwa kalau yang B, what percentage will be acceptable if the limits are 12 plus minus 0.2 cm. Nah, di sini berarti dia ada limitnya ya. Jadi ada daerah limitnya, dia sudah diketahui daerah limitnya. Ini berarti dia nilai ini X-nya ya. Yang diketahui adalah nilai X-nya, kita disuruh untuk menghitung nilai prosentasenya, prosentase wilayah yang acceptable di area ini. Nah, untuk XL ini diperoleh dari, kan tadi 12 plus minus 0,2. Maka kalau upper kan ditambah, ini upper, dan ini lower, kurang 12 kurang 0,2. Kemudian di sini kita akan cari nilai ya. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini ya, upper dan lower, tapi ini bukan 1%. Ini kasus untuk yang A tadi. Ini yang ditanyakan. Ini adalah kalau kita lihat di X ini, kalau kita hitung Z-nya itu ketemunya min-nya 12 ya, min-nya 12. Kemudian kita ketemu dengan Z, rumusnya tadi Z adalah X bar min mu per tau. Itu kalau semua X barnya ini ada 11,98, ketemunya min 0,286. Kalau 12,202-nya ketemunya adalah 0,286. Nah, di tabel itu kita bisa lihat 0,286. 0,286 itu berarti kan antara ini. Nah, di sini. Antara 0,0 ini atau ini. Itu ya. Bisa bisa dilakukan apa namanya sebuah interpolasi gitu ya. Nah, di sini dia ketemunya adalah basically juga. Oh, dia cuma di satu sisi. Pakai ini. 286.
nggak ada ya. Jadi kita harus pakai tabel. Kemudian basically we determine table K3 that 22.5% of all fats will be meat tolerance. Jadi ini sebentar. Ini ketemunya 2,86. Oh, ini begini. Cara mencarinya begini teman-teman untuk yang ini. Jadi ini ada ini 0,0286 minus ini 2,8 sorry. Nah, di buku itu tadi di sini tadi batasnya adalah 0,286 6103 yang di sini min 2 harusnya sama biasanya. Kok sama? Enggak. Ini 0,3897. Nah, nanti ini dikurangi 0,6103 dikurangi 0,3897. Ini hasilnya insya Allah ini. Ini, insya Allah ini. Ketemunya dua ini persen ya, berarti kalau dia ini. Jadi ada agak berbeda karena itu tadi kan tidak tepat 0,286 ya, tapi 0,28 kita pakai ya. Oke, itu tadi titik ini nggak perlu dipelajari ya. Nah, sekarang teman-teman cross-check lagi melalui video dan kemudian teman-teman kerjakan tugas mandirinya. Nah, tugas mandiri itu nomornya kalau nggak salah saya sudah itu sih. Sudah. Nah, salah ya. Nomor 11.5, 11.19, 11.20, 265, 19, 20. Lima, 19, 20 sama 26. Nah, yang 5 ini dia ditanyakan deskriptor, estimator, demi dan standar. Tadi teman-teman cukup tinggal menghitung aja kan kalau di sini estimatornya adalah sesuai dengan nilainya ya. Jadi silakan dihitung. Di sini ada sampelnya 30, berarti kita pakai apa untuk S-nya? Pakai rumus yang N atau N-1? Yang N. N ya, berarti dia pakai N. Kayak karena dia 30. Tadi kan teorinya menunjukkan bahwa N lebih dari sama dengan ya 30, maka dia dianggap large sample, sehingga pakai N. Kemudian untuk yang 19 ini, nah teman-teman seperti contoh tadi, di sini ada cover painter, ini normalnya, jadi ini nilai mu normal, minnya ini, maksudnya ini, jadi dalam 1 galon itu dia bisa ngecat itu rata-ratanya adalah biasanya 400 feet square dan standar deviasinya adalah 60 feet square. Nah, ada perusahaan manufaktur itu bilang kalau dia itu bisa 1 galon itu mengcover antara 375 sampai 450
feet square. Nah, kira-kira upper limitnya dia fraction upper limitnya berapa dengan data ini. Jadi yang ini adalah population. Jadi ini nilai mu sama standar deviasinya. Kemudian ini adalah nilai x barnya, upper dan limitnya. Jadi uppernya ini berapa, kemudian time pointer A axis the upper limit and B is within. Jadi ada kira-kira untuk upper limitnya dia melampaui batasnya. Jadi yang ditanyakan itu nanti kemungkinan dia melebihi dan kemungkinan dia ada di antara ini. Jadi teman-teman harus cari dulu nilai Z-nya, kemudian baru bisa ketemu fraction-nya. Area ini berapa. Kemudian yang 20 ini bisa langsung pakai tabel aja ya, meskipun yang ini 20 baru pakai tabel ya. 20 ini cari di tabel. Terus kemudian yang ini sama seperti tadi, jadi teman-teman perlu untuk menghitung itu dulu. Menghitung nilai, ini sampel ya, ini sampelnya, teman-teman perlu menghitung nilai rata-ratanya sama SMP dengan data ini. Ya, dikerjakan, terus kalau ada kesulitan bisa diskusi ya, kemudian diskusi dengan temannya, begitu kalau bisa dilewat WhatsApp group. Jadi untuk sesi Zoom-nya nanti saya tutup dulu ini. Nanti teman-teman lanjutkan belajar mandiri dengan mengerjakan latihan soal ini tadi. 11.5, 11.19, 19.20, 11.20 dan 11.26. 4 soal. Kumpulkan. Ada pertanyaan? Saya juga berikan video ya teman-teman di link melalui YouTube, saya taruh di link Classroom. Itu lumayan bisa membantu juga selain dari buku. Ada pertanyaan? Sudah absen semua? Sudah, Bu. Saya belum, Bu, tapi Oke, siapa Dek? Bentar. Siapa? Sofia Nabila Safitri. Oh iya, Sofia tadi agak terlambat ya. Oke, sudah. Belarmino masuk nggak? Regan? Nggak ada, sama Teku Muhammad Burhani Sultan pribadi. Pasti memang dari Zoom-nya ini ada 27 dan yang absen ada 3. Permisi Bu Dini. Ya, Fadia. Bu, Regan tuh tadi join Bu, cuman kayaknya dia DC deh Bu. Jadi karena wifi dia di mesin soalnya Bu. Oh, dia di kampus. Oh iya. Oke. Nanti saya tadi sempat sih lihat ada Regan juga yang sempat masuk. Saya kan admit itu. Iya Bu. Jadi nanti itu aja dihubungi ya temannya itu untuk suruh mengerjakan latihannya ya. Iya Bu. Ini saya absenkan aja. Oke, mungkin ini ya memang kampus lagi mati lampu ya, makanya saya tadi nggak ke kampus. Saya pikir kan saya kemarin kan janjinya mau offline ya. Biasanya kan kalau offline itu pasti ada yang online juga. Itu yang kemudian satu kan saya hybrid. Kemudian ada satu lagi AC-nya masih mati. AC mati yang bisa nyala itu kalaupun pakai itu kita di C119 ya. Kalaupun nyala itu biasanya yang bisa nyala hanya lampunya saja, AC-nya nggak bisa. Terus kemudian ya itu tadi wifi-nya pasti mati. Terus ini sekarang lagi kampus lagi ada di daerah C112, 113, 11 ya di daerah itu Plaza Mesin itu ada bongkar banyak meja. Nanti mau diganti semua di tempat duduk teman-teman yang di C116, 117, 118, 9
dan seterusnya itu pakai meja baku single ya seperti di J115. Oke Bu, makasih banyak Bu Dini. Siap. Oke, begitu dulu ya untuk sesi Zoom-nya. Nanti silakan dilanjutkan untuk mengerjakan latihannya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di WhatsApp group. Nanti akan saya bantu melalui chatting itu ya. Dan kalau jadi kalau bisa di WhatsApp group saja, nanti biar teman yang lainnya juga bisa lihat. Kesusahannya di mana? Ini biar Mirko masuk. Kesusahannya di mana? Nanti biar kita bahas bersama begitu. Nanti ini akan kita bahas minggu depan, dan minggu depan tolong disiapkan untuk kuis ya, antara hari Senin atau hari Kamis. Offline ya. Baik, sekian dulu teman-teman semuanya. Saya tutup kelas Zoom-nya ya. Kemudian dilanjutkan belajar mandiri. Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat. Kita ketemu di minggu depan insya Allah untuk kuis offline dan juga kuliah. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu Dini. Sama-sama. Makasih Bu. Terima kasih Bu.